Indomaret kan ngambil uang kita tuh, makanya dia akan nambah harga barangnya 300, karena ada dia mungut PPN, maka jadi 333 seperti ini. Kemudian untuk yang bebas dipungut oleh pemungut dan lain sebagainya, dia tidak nambah di sebelah kanan. Uang yang diterima oleh BKP ini tidak nambah. Begitu Teh Angel tadi ya. Iya, Pak. Jelas ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau Teh Angel mau tanya yang lain boleh? Bapak, Oke. saya mau tanya. Boleh Teh Jadi, Diva. saya kira yang uang yang diterima itu maksudnya uang yang bakal masuk ke, kayak saya masukin ke uang diterima, lalu saya jumlahkan itu gimana ya Pak? Karena saya mengiranya seperti itu. Kalau yang ini nggak masalah kok, yang masalah uang diterima ini tambahan aja. Yang penting fokusnya sebenarnya di sini, Oke, Pak. pembuatan faktur dan berapa sih PPN yang dipungut. Oh, baik. Tapi kalau sebenarnya kalau teman-teman pernah buka apa namanya yang saya share, saya pikir eh, nggak masalah, bisa pasti. Yang ini hanya tambahan aja. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, oke, kita kembali ke ini ya, kembali ke PPh Badan. Kemarin kita belajar mana oh iya, sekali lagi. Kalau kemarin kan saya udah nge-share toh, dari pengalaman kemarin saya nge-share latihan soal. Biasanya kalau saya yang bikin soal, soal ujian ya, itu nggak akan jauh-jauh dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi termasuk ini ya, nanti di praktek nyatanya di apa namanya ketika kita membuat SPT badan, atau nanti ketika kita sedang ujian misalnya, kurang lebih akan seperti ini. Ini konsep saya bikin tadi pagi, baru undian mungkin, atau mungkin kita jual tanah, terus kadang-kadang kita ada keuntungan dari sisi kurs dan pendapatan lain yang banyak banget yang sudah kita share kemarin. Nah, dari pendapatan-pendapatan ini ada yang nanti akan kita, yang ujung-ujungnya adalah kita cari laba fiskalnya. Kalau laba komersial misalnya, ini laba komersialnya misalnya 100 juta. Laba komersialnya 100 juta. Nah, nanti laba fiskalnya belum tentu 100 juta. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Tergantung dari apa namanya? Menurut menurut fiskalnya ini objek pajak atau bukan? Ini final atau tidak? Misalnya ya, di sini kita tulis 100 juta semua. Misalnya. Nah, 100 juta semua. Nah, ini yang akan kita hitung dengan tarif pasal 17. Kita hitung dengan tarif pasal 17. Ini adalah ujung dari apa namanya pelajaran kita. Jadi berapa sih pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah entitas badan itu? Ini adalah ujung dari pelajaran kita. Misalnya seperti ini, komersialnya semuanya 100 juta. Nah, yang akan kita hitung dengan tarif pasal 17 itu yang mana? Apakah semuanya akan kita hitung? Ternyata tidak. Yang kita hitung itu yang objek pajak iya dan non final. Misalnya ini penjualan kan jelas ini
non final, makanya kita tidak ada koreksi. Misalnya sewa tanah final atau tidak? Sewa tanah dan bangunan ini pendapatan loh ya, akun bukan akun biaya. Di sini kan juga ada biaya sewa ya. Kalau di bawah ini berarti mengeluarkan uang untuk menyewa tanah atau bangunan atau menyewa sesuatu. Tapi kalau di atas berarti kita mendapatkan penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan. Sewa tanah dan bangunan termasuk final atau tidak? Final. Ya, betul final. Terima kasih Teh Angel. Benar final. Karena final berarti kita koreksi. Nih, baru di sini aja udah kelihatan bedanya penghasilan yang komersial sama fiskal. Laporan keuangan tetap komersial ya, tidak ada dua laporan keuangan, komersial satu, fiskal satu, enggak. Tetapi tetap komersial saja. Tetapi ketika nanti mau dihitung berapa pajaknya, kita harus melakukan koreksi. Oke, berikutnya hadiah undian. Hadiah undian kena PPh final atau tidak? Masih ingat nggak kemarin waktu kita belajar potput? Koreksi. Dikoreksi kan? Oke, masih Teh Angel, terima kasih. Kenapa? Karena dia masuk PPh final. Termasuk juga ketika kita menjual tanah, kita dapat uang. Tetapi uangnya itu kena PPh final. Maka ini juga kita lakukan koreksi. Pendapatan selisih kurs masuk final atau tidak? Pelajarannya baru kemarin. Dia tidak final, tidak ada selisih kurs yang kena final. Maka ini tidak kita koreksi. Jadi yang pendapatan yang awalnya itu 500 juta, ternyata sekarang cuma menjadi 200. Kemudian ada komponen lain misalnya HPP, persediaan awal, persediaan akhir, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi biaya. Hari ini kita akan belajar mengenai, kemarin juga sudah, mengenai biaya apa saja yang bisa dikurangkan. Betul? Biaya apa saja yang bisa dikurangkan. Dan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Nah, dari sini, ini ada banyak biaya nih, misalnya, ini saya tulis 1 juta semua ya. 10 juta. Misalnya seperti ini. Sekarang kita dari sisi biaya, sama. Kalau yang ini koreksinya mengurangi, kalau yang ini nanti koreksinya menambah. Maksudnya menambah itu kan biaya dikurangi, otomatis labanya akan naik ya. Nah ini labanya. Laba secara komersialnya 380 juta. Nah, laba fiskalnya berapa gitu? Kalau sudah kita koreksi di atas, ketemunya cuma 80. Tapi
ini masih ada koreksinya baru dari sisi pendapatan. Sekarang kita cek di bagian biaya. Nah, bagian biaya ini kita sudah belajar kemarin di pasal 6. Di pasal 6 itu yang boleh dibiayakan. Guideline-nya yang paling gampang adalah 3M, yaitu untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih. Berarti kalau menagih artinya biaya debt collector itu boleh dibiayakan ya. Nah, biaya-biaya ini misalnya biaya gaji 3M enggak? 3M berarti boleh. Biaya penyusutan ada rinciannya. Nanti kita belajar biaya penyusutan ya. Jadi kalau ada biaya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, harus kita susutkan. Sama seperti komersial, berarti boleh. Nah, ini biaya perawatan tanah, kemudian tanahnya itu yang disewakan, tanah yang ini. Kita kira-kira dikoreksi enggak? Kita main logika aja. Kalau di atas pendapatannya aja tidak nambah, masa biayanya mengurangin? Logikanya begitu ya. Berarti tidak boleh. Tapi secara undang-undang bagaimana, Pak? Ada di pasal 9 biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan yang bersifat final. Itu tidak boleh dibiayakan. Secara aturannya begitu. Tapi secara logika pendapatannya aja nggak masuk, maka biayanya juga tidak boleh masuk. Kemudian harga jual dari penjualan tanah sama nih, di sini final, di sini nggak masuk, ya biayanya juga tidak masuk. Kemudian biaya listrik boleh nggak? Boleh. Kemudian di pabrik, di perusahaan, kita bikin lapangan golf untuk main direktur. Kira-kira 3M atau enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Terima kasih Teh Aini. Enggak boleh. Kenapa? Enggak 3M. Maka dia labanya naik. Kemudian sumbangan 17 Agustus. 3M enggak? Enggak. Membedakan 3M atau enggak itu gimana sih Pak? Ya paling gampang, kalau itu tidak kita keluarkan, kira-kira produksi perusahaan itu terganggu atau tidak? Terganggu secara langsung atau tidak? Biaya promosi? Nah, kalau biaya promosi nanti ada DAFNOM. DAFNOM-nya. Jadi ada DAFNOM yang harus diisi. Kalau seandainya DAFNOM ini tidak diisi, maka menjadi tidak boleh dibiayakan. Nanti untuk di soal kita kasih keterangan berapa persen ada DAFNOM-nya, berapa persen tidak ada DAFNOM-nya. Yang tidak ada DAFNOM-nya tidak boleh dibiayakan. Kalau DAFNOM itu seperti apa sih Pak? Kok nggak boleh? Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sedang meneliti sebuah perusahaan masker. Ternyata di biayanya itu ada biaya promosi 300 juta. Nilainya 300 juta. Tak tanya, Mbak ini DAFNOM-nya mana? Ini DAFNOM untuk apa namanya? Untuk makan-makan dengan jenderal siapa gitu. Mohon maaf ya. Atau makan-makan dengan pimpinan apa gitu. Berarti Mbak bisa kasih DAFNOM-nya enggak, rinciannya tolong diisi, nanti dilampirkan di SPT. Oh jangan Pak, enggak boleh. Nanti itu kan bagi, kalau ASN seperti saya mendapatkan uang seperti itu kan namanya korupsi ya. Makanya dia tidak berani membuat DAFNOM itu.
Maka karena dafnomnya tidak dibuat, bukan nanti jelas, jelas ya kan? eh, lebih kecil angkanya. Misalnya jamuan makan malam dengan si A, jamuan makan malam dengan si B, dan seterusnya. Tetapi itu ada di apa namanya di buku besar. Di buku besar itu disebutin di perusahaan ini akun beli bayar ini bayar itu dan lain sebagainya. Kemudian eh, kita lihat lagi dafnomnya ada nggak? Kalau nggak ada kita koreksi. Kalau ada dafnomnya dia nyebut namanya boleh dibiayakan. Seperti itu ya. Berikutnya, biaya piknik ke Bali. Sekali lagi pertanyaannya ya 3M. Kalau nggak ke Bali, tapi nanti tidak semangat, Pak. Kalau bertanya seperti itu, jawabannya adalah langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung mah berarti yo nggak boleh. Tapi kalau langsung tidak ada masalah. Bapak, mohon maaf Pak, izin bertanya. Boleh, Eh, silakan. Tadi tuh 3M tuh maksudnya apa ya Pak, kepanjangannya? Tadi udah saya sampaikan ya, menagih, mendapatkan, memelihara. Nah, gini. 3M. Ini kebetulan ada di Undang-Undang PPH ya. Ini kriteria yang bisa dibiayakan. Itu Tanjel. Nah, ini nanti kita akhir pertemuan ini ada kuis. Salah satu pertanyaannya ini. Kira-kira nanti ada yang salah nggak ya? Singkatan dari 3M itu apa saja, kecuali ada satu yang beda nih. Nah, nanti yang kita lihat ya. Ada yang nggak merhatiin nggak? Berarti piknik ke Bali tidak berhubungan langsung sama kegiatan ini ya, kegiatan usaha. Kalau kemarin di PPN itu syaratnya berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PPN ya. Tapi kalau di PPH bilangnya adalah 3M ini. Menagih, mendapatkan, sama memelihara. Berarti from piknik ke Bali kita koreksi ya. Kemudian biaya makan untuk pegawai, nah, tentu saja boleh. Kemudian biaya sewa boleh atau tidak? Nggak boleh Pak, karena final. Nih. Boleh, tetapi syaratnya ini boleh. Kenapa? Ini kan 3M, tapi kan final. Yang final adalah bagi si, ini final, tapi untuk si penerima penghasilan. Kalau dia di atas baru final, tapi kalau di bagian bawah, di bagian sewa, misalnya sewa tanah ya. Misalnya tanah ini kita gunakan sebagai lahan toko kita gitu misalnya, atau kita sewa toko. Maka
ketika kita membayarin ke pemilik tokonya, Pak ini sewanya 10 juta. Kita kasihin 10 juta, semua kita kasihin enggak? Enggak, yang kita kasih 9 juta aja. 1 jutanya kita setor PPh-nya. Jadi ini boleh, tetapi ini bagi si penerima penghasilan bersifat final. Dan jangan lupa untuk dipotong pajaknya. Dan jangan lupa potong pajak. Termasuk juga nanti kalau ada sewa hubungan selain tanah dan bangunan, kemudian jasa, jangan lupa dipotong pasal 23, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada potput pasal 21, misalnya untuk gaji ini kan kita harus hitung PPh pasal 21-nya. Jangan lupa hitung Jadi jangan lupa hitung PPh pasal 21-nya. Dan dilaporkan di SPT. Kalau ada biaya sewa, biaya jasa, dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari di potput kemarin, ya jangan lupa dipotong. Kalau ada yang kelewatan tidak dipotong, misalnya nih, sewa tanah ini, kok nggak dipotong nih? Kok ceritanya aku nggak mau dipotong, aku nggak mau motong, kasihan udah dapatnya cuma 10 juta masih aku kurangin lagi. Kalau seandainya wajib pajak ini tidak memotong, maka yang dilakukan oleh kantor pajak adalah mengkoreksi biayanya. Jadi biaya ini kita koreksi seperti ini. Jadi labanya akan nambah. Kok gitu Pak? Ya iya. Kalau seandainya nggak kita buat seperti ini, maka ya udah potputnya nggak usah kita kerjain aja. Tetapi kalau kita paksa seperti ini tidak dibiayakan, artinya tidak dipotong PPh-nya, artinya tidak boleh dibiayakan, maka akan semua badan udah aku nggak usah motong aja, kasihan toh nggak ada efeknya buat aku gitu. Tetapi kalau kita paksa dengan seperti ini, ketika tidak bisa dibiayakan, ketika tidak dipotong PPh-nya maka tidak bisa dibiayakan. Maka mau tidak mau badan harus memotong potput. Ini namanya judulnya pemaksaan ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nah, akhirnya di bagian labanya menjadi berbeda. Laba secara komersial itu 390 juta. Sedangkan laba secara fiskal cuma 150 juta. Yang jadi laporan keuangan 390, tetapi yang jadi SPT 150. Nah, yang dihitung pajaknya berapa dari 150? Caranya bagaimana Pak menghitungnya? Mana tadi? Ini. Pak, itu kok PPh badannya 25%? Oh, maaf. Yang benar 22% ya. Ini aturan sebelum 2020 2019 ke bawah itu 25%. Tetapi kita pakai yang 22% ya. Jangan bingung ya kalau di sini 25, yang benar yang kita pakai adalah yang 22% ya.
Kalau omsetnya di bawah 4,8, itu kita langsung kalikan 50% kali 22% kali penghasilan neto. Penghasilan neto yang fiskal tadi ya. Kalau di atas 50M, langsung kalikan dengan 22%. Ini ada yang kelewatan nih. Kalau lebih ya. Itu ya. Jadi kalau di atas 50M, itu langsung dikali dengan seluruh penghasilan kena pajak. Kalau di atas 50M. Kalau di bawah, kalikan 50 dulu. Berarti 11% ya. Kalau di atas tidak ada pengurang 11%. Semuanya 22%. Nah, kalau pertanyaannya, kalau antara 4,8 dan 50, ini yang harus dihitung menggunakan formula. Ini kita sebut dengan tarif 31E atau penghasilan yang memperoleh fasilitas. Nah, jadi ada sebagian yang mendapat fasilitas dan ada sebagian yang tidak mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas itu dapat diskon 50%, yang tidak dapat fasilitas berarti tidak ada diskon 50%. Nah, pertanyaannya, berapakah yang mendapat fasilitas? Kita hitung dengan membagi 4,8 dibagi omset bruto, termasuk finalnya. Jadi ini total omset. Total omset, termasuk yang final. Kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Itulah yang mendapatkan fasilitas 50% dari tarif. Kalau yang sisanya itu ya berarti total PKP dikurangi yang dapat fasilitas ini ya, itu tidak ada pengurangan yang ini. Jadi kita hitung 4,8 dibagi total, baru dihitung pajaknya berapa gitu ya. Pak, contoh Pak. Oke, kita contohkan, misalnya kita pakai Excel aja ya, kan hitungnya gampang. Misalnya omsetnya misalnya labanya berapa ya? Laba fiskalnya itu 100 juta. Laba fiskalnya 100 juta. Kita akan hitung kalau PPh-nya, kalau omsetnya Kalau omsetnya 4 miliar. Kalau 4 miliar berarti ya sudah, kita langsung kalikan. Berarti rumusnya kita tinggal kalikan
penghasilan kena pajak atau laba fiskal, kita langsung kalikan dengan 22%. Artinya kita tinggal kalikan 100 juta, kita kalikan dengan 22%. 20, benar atau salah? Salah. Kita kalikan lagi dengan 50%. Jadi cuma 11 juta. Kalau omsetnya 4M. Kalau omsetnya 51M. Kalau omsetnya 51M, berarti penghasilan kena pajak kita kalikan dengan 22% aja tanpa fasilitas. Artinya kita tinggal mengalihkan 100 juta kita kalikan dengan 22%. Terakhir yang paling susah, yang 31E. Jika omsetnya antara 4,8 sampai dengan 50M. Misalnya berapa ya? 40M. Jadi omsetnya antara 4,8 dan 50M. Misalnya 40. Nah, kalau 40 kita harus cari dulu berapa yang mendapat fasilitas. Berapa? Kita akan mengalihkan 4,8 dibagi dengan total omset. Seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan PKP. Yang ini 4,8M dibagi total omset ya. Itu ketemu segini. Kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Dapat berapa? Nah, 12%. Artinya 12 juta ini mendapat fasilitas. Artinya mendapat fasilitas berarti PKP mendapat fasilitas. Oke. Nah, terus yang mendapat fasilitas ini tarifnya 11% atau 50% dikali 22%. Atau 11% ya, berarti ini kita tinggal kalikan 12 juta kali 11%. Ini pajaknya yang mendapat fasilitas. Hanya ini saja? Enggak. Ini yang dapat fasilitas 12 juta. Padahal penghasilan kena pajaknya 100. Artinya masih ada 88 juta lagi atau jumlah PKP total dikurangi yang mendapat fasilitas 50%. Berarti masih ada 88 juta lagi yang tidak mendapatkan fasilitas. Berarti pajaknya berapa? Kita tinggal jumlahkan. Nah, 20 juta 680. Ini perbandingan ini 4,8 dibagi omset, ini ketemu 12 juta. Nah, 12 juta inilah yang mendapat fasilitas. Fasilitasnya apa? Tarifnya 11% atau 50%
dikali 22%. Sisanya dari 100 itu atau 88%-nya atau 88 juta itu nggak dapat fasilitas. Artinya dikalikan dengan 22%. Nah, jumlahnya itu adalah pajak yang terutang. Ini sama-sama labanya 100 juta, tapi pajaknya berbeda. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Zaman saya masih kuliah di STAN waktu itu di kelas 1 di semester 1 atau semester 2 ya. Itu dosen saya ngasih challenge begini. Kalau nanti ketika ujian ada yang gagal menghitung atau salah menghitung PPh OP atau PPh badan, dia entah soalnya kalau OP ya berarti menghitung PPh OP, kalau soalnya PPh badan PPh badannya salah, akan saya kasih nilai D, yang artinya waktu itu adalah drop out. Nilainya kalau kita dikasih threshold batasan itu di nilai C ya. Kalau nilainya D atau E kita di drop out. Akhirnya betul ada teman saya yang kalau nggak salah 2 orang yang salah menghitung tarif seperti ini. Salah rumusnya loh. Dia bukan dosen saya itu bukan salah ketemunya, bukan salah hasilnya ini. Tetapi yang dia nilai adalah cara menghitungnya ini. Kalau misalnya laba fiskalnya beda, terus hasilnya beda kan, oke, masih dimaafkan. Tetapi kalau cara atau rumusnya ini salah, akan dikasih nilai D. Benar, 2 teman saya akhirnya drop out gara-gara dia tidak bisa menghitung PPh ini. Memang agak kejam, tapi ternyata benar juga ya, ini kalau di pajak ya dasarnya banget kita di dunia kerja untuk menghitung berapa sih yang seharusnya disetorkan oleh wajib pajak. Karena pada waktu itu kan masih manual ya. Jadi kalau wajib pajak misalnya seharusnya 20 juta ketemunya, tetapi dia bayarnya cuma 18 gitu. Kalau kita sampai tidak tahu kalau itu salah kan bahaya. Dan itu benar-benar terjadi sampai dengan berapa tahun yang lalu ya, sebelum ada validasi menggunakan di aplikasinya itu langsung di lock jumlah terutangnya ya kalau sekarang. Tapi sampai dengan 2022 kemarin itu belum di lock. Jadi kita menghitung sendiri baru kita taruh di situ. Nah, akhirnya wajib pajak banyak yang salah salah hitung. Nah, akhirnya ya kita sebagai Fiskus harus menghimbau Bapak Ibu salah hitung. Seharusnya Bapak Ibu setor sekian, ini baru di setor sekian. Seperti itu. Jadi tugasnya kami sebagai account representatif, selain mengoreksi ini tadi, apakah sudah benar koreksinya. Ini yang melakukan koreksi wajib pajak ya, menghitung sendiri koreksiannya ini dihitung sendiri, terus nanti disubmit ke DJP. Kemudian saya sebagai account representatif nanti akan mengecek apakah sudah benar nih koreksiannya, apakah sudah benar input ke aplikasinya, apakah sudah benar hitungan tarif pasal 17 ya dan sebagainya. Itu tugas saya sehari-hari di kantor pajak. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak ada?
Kalau tidak ada, absen dulu ya. Kelas A, Teh Anandia. Hadir, Pak. Ada pertanyaan Teh? Belum ada, Pak. Teh Andi Tasya. Hadir, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan Teh Andi? Teh Tasya? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih. Mas Andreas, Hadir, Pak. gimana Mas? Ada yang mau ditanyain Mas? Jauh ini masih jelas, Pak. Terima kasih. Siap. Angelina, kita masih melanjutkan lebih deep lagi mengenai biaya. Tadi ini kemarin sudah ya, kalau di kelas saya kemarin. Jadi kalau misalnya gaji pegawai itu kan setiap bulan kita bayarkan, maka itu setahun aja kan, setahun udah selesai ya sudah kita biayakan sekaligus. Tetapi kalau kita beli barang, misalnya kita beli truk gitu, truk nggak boleh kita biayakan sekaligus, tetapi harus disusutkan. Ini pernah kejadian juga loh. Saya cerita pengalaman saya di semester kemarin inilah, ada wajib pajak, dia itu usahanya itu menggabung-gabungkan, misalnya kalau kalian ke hotel atau mungkin ada di pesawat terbang, itu ada tisu yang sudah ada cendok, tisu dan lain sebagainya ya, itu udah di set sama dia jadi beli sendok dan beli tisu ke beberapa tempat. Kemudian tugasnya perusahaan ini tuh dia gabungin satu, kemudian dibungkus plastik. Kemudian dia bikin juga sikat gigi. Nah, perusahaan ini itu membuat gedung. Nah, gedungnya itu dibiayakan sekaligus. Jadi labanya 1M nih, kemudian dia bangun gedung 900 juta. Nah, jadi labanya nanti tinggal 100 juta saja. Maka yang ketika kami lakukan penelitian yang 90 juta ini kan menjadi tidak boleh dibiayakan. Jahat dong Pak, masa nggak boleh? Boleh, cuman caranya adalah disusutkan. Tidak boleh sekaligus menjadi beban. Jadi yang 900 juta tadi, karena wujudnya bangunan, kita bagi menjadi 20, yaitu 20 tahun. Jadi setahunnya adalah 5%. 5% dari 900 juta, yaitu 45 juta. Jadi yang boleh dibiayakan hanya 45 juta saja dari 900. Ini kemarin udah tak sampaikan, jadi intinya adalah yang 3M tadi yang ditanyain tadi, 3M itu apa? Yang itu yang berhubungan langsung sama kegiatan usaha. Ini hampir sama dengan PPN ya. Tetapi di PPH ini kita perjelas lagi. Boleh ada penyusutan, iuran dana pensiun, dan lain sebagainya, ini boleh. Ini slide ini kemarin udah kita sampaikan, jadi kita percepat aja. Kemudian pembelian bahan, bunga, sewa, royalti, perjalanan dinas, dan sebagainya ini semuanya boleh dibiayakan. Nah, termasuk pajak. Pajak ini juga boleh, kecuali pajak penghasilan. Pak, kalau PPN boleh nggak dibiayakan? Boleh. Kalau tidak dikreditkan. Misalnya, entah karena ini kemarin kasus saya itu menangani wajib pajak yang
usahanya, pernah bercerita nggak ya? Usahanya itu kafe dan pabrik. Waktu itu kenapa kita pernah bercerita di PPN ya waktu itu. Saya pernah cerita kasus ini di PPN. Nah, atas pembelian barang, PM-nya, pajak masukannya, atas pembelian barang, tepung lah. Tepung kan tadi digunakan untuk bikin roti, untuk yang didagangkan, dan ada yang bikin roti untuk kafe. Nah, untuk pembelian untuk kafe ini kan tidak boleh dikreditkan kan di PPN, karena bukan objek. Kafe bukan objek PPN. Maka pembeliannya tadi pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Karena tidak dapat dikreditkan, maka dia boleh dibiayakan. Sama seperti kita kalau kita developer perumahan subsidi atau rumah sederhana kreditin. Karena barang yang kita jual bebas PPN. Maka iklannya menjadi rumah subsidi. Padahal sebenarnya PPN-nya aja yang tidak boleh. PPN nggak kena PPN. Nah, karena dibebaskan PM-nya kan tidak boleh dikreditkan. Karena tidak boleh dikreditkan, terus bagaimana? Pemerintah juga nggak akan, DJP juga nggak akan ngembaliin karena dibebaskan dan tidak boleh dikreditkan. Berbeda kalau tidak dipungut, tetapi karena bebaskan nggak boleh kan? Akhirnya bagaimana? PPN tadi pajak masukannya menjadi biaya atau nambah HPP. Boleh. Nah, tapi kalau pajak penghasilan dengan nama apapun nggak boleh. Misalnya PPh final, PPh yang sudah dibayar di muka dan sebagainya itu nggak boleh. Bolehnya apa? Dikreditkan. Atau kalau PPh final udah selesai. Apabila terdapat penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak, maka perhitungan biaya yang diperoleh dibebankan secara proporsional. Sama seperti PPN tadi yang saya sampaikan, berlaku juga untuk yang PPh. Misalnya begini, kalau ini kan kita bisa membedakan ya, HPP dari penjualan tanah dan lain sebagainya itu bisa dipisahkan. Tetapi kalau kasusnya begini, sebuah perusahaan dia punya pekerjaan jasa konstruksi dan punya pekerjaan dagang. Ini misalnya 40 juta. 40 miliar deh. Yang dagangnya 60 miliar. Totalnya kan 1 M ya. Nah, kalau seperti ini, kita kalau menghitung kalau kita disuruh menghitung berapa pajak yang terutang, tentu saja kita akan mengurangkan atau mengkoreksi mana tadi? Kita akan mengkoreksi jasa konstruksi kan, karena jasa konstruksi sudah final. Kita akan koreksi. Ini begini.
Gini kan, apa namanya, yang jasa konstruksi tidak masuk dalam kategori tidak dikenakan, kita tidak hitung pajaknya lagi karena sudah dikenakan PPh final. Nah, masalahnya ini kan oke, di sini nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika di bawah ada biaya, kantornya jasa konstruksi dan dagang ini di satu tempat yang sama. Kemudian di sana ada biaya penyusutan kantor atau mungkin biaya gaji bagian administrasi yang dia kerjanya itu apa namanya, sama-sama ngerjain kerjaan jasa konstruksi dan ngerjain dagang, dua-duanya dikerjain semua. Jadi misalnya kalau karyawan toko kan jelas nih, ini karyawan toko berarti boleh dibiayakan ya, karyawan toko. Misalnya karyawan toko upahnya 1 miliar gitu misalnya. Ini nggak masalah, tidak perlu dikoreksi. Tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Karena ini bagian dagang, terus ini ada karyawan toko yang memang kerjaannya di toko, dia biayanya di toko, oke, nggak masalah. Yang jadi masalah ini yang penyusutan kantor, ini kan dipakai untuk mendapatkan dagang dan mendapatkan jasa konstruksi. Ini berarti artinya sebagian yang digunakan untuk jasa konstruksi itu tidak boleh, sebagian yang digunakan untuk dagang itu boleh. Tapi bagaimana yang untuk mencari berapa sih yang orangnya satu nih, gajinya sama-sama 3 juta per bulan atau 5 juta per bulan. 5 juta per bulan tadi, kapan berapa persen dia ngurusin dagang, kapan berapa